Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra Afif, kelas MN1 dengan NIM 2122-2017. Di semester 2 ini, saya sedang mempelajari bahwa sebenarnya ekonomi ini bukan hanya kegiatan yang melibatkan produsen, distributor, dan juga konsumen, melainkan ekonomi ini sebenarnya adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk mendapatkan apa kebutuhannya. Sistem perekonomian di dunia ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada sistem perekonomian liberalisme, sistem perekonomian sosialisme, dan yang hari ini akan saya bahas, yaitu sistem ekonomi syariah. Sesuai dengan namanya, sistem ekonomi syariah ini merupakan sistem perekonomian yang segala kegiatan di dalamnya itu diatur dan juga menurut sistem syariah atau sistem agama Islam. Dalam melakukan transaksi di ekonomi syariah, itu berbeda dengan melakukan transaksi di ekonomi lain. Jadi di dalam ekonomi syariah ini wajib yang namanya akad. Akad ini sebenarnya artinya itu perjanjian atau perikatan. Dalam akad terdiri atas ijab dan qabul, yang dimana ijab sebenarnya merupakan kegiatan pernyataan untuk melakukan perjanjian, sedangkan qabul merupakan pernyataan untuk menerima perjanjian. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya akad ini merupakan suatu hal yang penting dalam ekonomi syariah. Akad dalam ekonomi syariah dibagi menjadi dua, ada akad tijarah dan juga akad tabaru. Yang pertama nih ada akad tijarah. Akad tijarah ini merupakan akad yang menghasilkan keuntungan jual beli. Yang pertama, jual beli ini meliputi adanya mudharabah dan juga musyarakah. Mudharabah ini kegiatan ataupun kerjasama antara dua belah pihak yang merupakan pemilik dana ataupun sohibul mal dan juga pengelola dana, yaitu mudharib. Contohnya, ketika kita punya dana nih, kita ini akan menginvestasikan dananya kepada bank syariah, maka kita adalah sohibul mal dan bank syariah ini merupakan mudharib. Untuk sistem keuntungannya nanti akan dilakukan sistem bagi hasil yang sudah disepakati biasanya sebelum terjadinya transaksi, tetapi bedanya kalau misalnya dapat kerugian, maka kerugiannya ini akan ditanggung oleh sohibul mal. Setelah itu ada juga namanya musyarakah. Musyarakah ini merupakan kegiatan antara dua belah pihak, yaitu sama-sama pemilik dana yang nantinya akan kerjasama dan mereka akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagi-bagi. Jadi bedanya mudharabah dengan musyarakah ini, kalau mudharabah merupakan suatu kerjasama antara dua belah pihak di mana ada pemilik dana dan juga pengelola dana. Nah, kalau musyarakah ini merupakan kerjasama antara dua belah pihak yang dimana mereka dua-duanya adalah pemilik dana. Selain akad tijarah jual beli, ada juga akad tijarah bagi hasil. Yang pertama ada murabahah. Murabahah ini contohnya ketika kita membutuhkan suatu barang atau aset, kita akan meminjam dana kepada bank syariah. Nah, maka bank syariah ini akan menetapkan harganya dan juga keuntungannya yang nanti akan disepakati oleh bersama. Yang kedua ada salam. Di dalam transaksi salam ini ada seorang penjual yang menjual barangnya kepada seorang pembeli, tapi seorang pembeli ini akan membayarkan uangnya bukan saat melakukan transaksi, tetapi saat barangnya sudah ada gitu. Contohnya misalnya seorang petani. Petani ini memiliki padi yang belum dipanen, tetapi dia membutuhkan modal untuk melakukan kegiatan usaha ke depannya. Maka petani ini akan melakukan peminjaman dana kepada bank syariah. Nah, nanti bank syariahnya ini akan bayar kepada petani setelah barangnya itu, padinya itu dipanen. Lalu ada juga namanya istisna. Istisna ini contohnya ketika kita membeli suatu barang yang barangnya tersebut belum diproduksi. Misalnya kita membeli baju ke tukang jahit. Nah, tukang jahitnya ini akan melakukan kesepakatan untuk pembayaran sama kita. Bisa dilakukan di awal pembayarannya, bisa di tengah, dan juga bisa di akhir. Namun dengan syarat barang yang nanti akan kita terima itu harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati pada saat awal transaksi. Setelah istisna ada juga ijarah. Ijarah ini biasa kita kenal itu sebagai namanya sewa menyewa. Jadi dalam transaksi ijarah ini kita bisa mendapatkan barang, tetapi barang ini tidak sepenuhnya menjadi milik kita. Nah, selain ada tadi akad tijarah ataupun akad profit, ada juga namanya akad tabaru ataupun akad non-profit. Akad non-profit ini terdiri dari peminjaman dana atau aset
ada juga peminjaman jasa, dan juga hibah. Nah, dalam peminjaman dana ataupun aset dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada qard. Qard ini contohnya ketika ada yang meminjam uang ataupun kita sendiri meminjam uang. Misalnya kita meminjam uang 10.000, nah maka untuk mengembalikannya juga harus 10.000, tidak boleh ada biaya lain. Makanya kenapa disebut non-profit. Setelah itu ada RON. RON ini sistem kerjanya itu sama seperti menggadai. Yang ketiga ada namanya hiwalah. Hiwalah ini merupakan kegiatan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Ada juga pinjaman berbentuk jasa yang dibagi juga sama menjadi 3, yaitu ada wakalah. Wakalah ini pengelolaan aset. Terus ada wadiah. Wadiah ini seperti deposito tetapi dalam ekonomi syariah. Dan yang terakhir ada kafalah. Kafalah ini merupakan jaminan. Yang terakhir dari akad tabaru atau akad non-profit ini ada namanya giving ataupun hibah, wakaf, dan juga sodakoh. Jadi apa sih tujuannya kita itu dalam berekonomi harus melakukan akad dan juga muamalah-muamalah atau transaksi-transaksi yang sudah saya sebutkan tadi. Tujuannya itu untuk menghindari adanya riba. Sebenarnya dalam bahasa Arab, riba itu artinya menambah, meningkat, dan juga imbalan. Yang bahayanya itu ketika kita melakukan pertambahan nilai yang tidak disertai akad. Nah, itu akan mengakibatkan dosa khususnya untuk kaum muslim, dan juga bisa menimbulkan adanya konflik yang bisa terjadi di antara para pelaku ekonomi. Riba ini terbagi menjadi banyak macamnya. Ada riba nasi'ah, ada riba qard, ada riba yad, riba fadl, dan juga masih banyak lagi. Nah, contohnya yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini biasanya dapat timbul ketika debitur ini melakukan penundaan dalam pembayaran transaksinya kepada kreditur. Maka secara tidak langsung kreditur ini biasanya akan melakukan penambahan nilai sebagai denda karena adanya penundaan tersebut. Nah, itu yang dinamakan riba nasi'ah. Selain riba nasi'ah, ada juga riba yang sudah sering kita dengar, yaitu riba qard. Riba qard ini dimana si kreditur menambahkan nilai sebagai bunga kepada debitur. Sudah pasti riba ini tergolong dalam dosa besar, tetapi selain menimbulkan dosa, riba ini sebenarnya bisa menimbulkan konflik-konflik yang dapat terjadi di lingkungan perekonomian. Contohnya, riba ini bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan penjajahan dari kreditur ke debitur, dan juga bisa menjadikan suatu alasan kreditur melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap debitur yang pastinya bisa membuat lingkungan jadi tidak rukun dan damai. Maka dikatakan dari hadis surat Al-Baqarah ayat 276 bahwa riba ini diharamkan dalam segala situasi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita bisa melakukan riba. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya untuk menjalankan ekonomi syariah ini bukan khusus untuk kaum muslim, melainkan juga untuk orang-orang dengan agama yang lain juga. Karena ternyata setelah memperdalam ilmu ekonomi syariah, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi syariah ini memiliki banyak keunggulan yang tidak dipunyai oleh sistem perekonomian yang lain, yaitu sistem perekonomian liberalisme dan sosialisme. Di antaranya yaitu ekonomi syariah ini berlandaskan pada sistem keadilan dan saling menguntungkan. Maka dari itu akan mengurangi yang namanya kesenjangan sosial. Dan yang terpenting karena di dalam sistem ekonomi syariah ini tidak ada yang namanya riba, di mana riba ini sebenarnya bisa membawa banyak konflik, yaitu diantaranya tadi yang sudah disebutkan, mengakibatkan perkelahian, permusuhan, dan juga adanya perilaku-perilaku yang tidak mengenakan dari kreditur ke debitur. Selain itu juga sistem ekonomi syariah ini berlandaskan pada transparansi yang dilakukan dalam transaksi karena adanya akad yang sudah disebutkan biasanya di sebelum transaksi berlangsung. Sekian dari yang saya bisa sampaikan untuk video ini. Mohon maaf bila adanya kata-kata yang kurang tepat ataupun kurang jelas dalam pemaparan materi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.